yang jadi utama. Kenapa peradaban dititipkan di rahim ya, bukan di laki-laki. Maskulin yang lemah adalah maskulin yang berselingkuh, maskulin yang memperkosa, melakukan tindak kekerasan. Karena maskulin sejati itu Om Swastiastu. Omiko, bentar ya. Oke. Halo semuanya, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Selamat datang di Hindu Channel. Saya Dinda Sancita yang kali ini akan menggantikan Kamiko sebentar. Pada hari ini kita akan mengundang bintang tamu yang cukup fenomenal di kalangan elit mahasiswa Hindu dan pemuda Indonesia, pemuda di DKI dan Indonesia. Ada Kak Nandariska Saputri. halo. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu. Apa fenomenal tuh apa? Fenomenal menggelegar lah gitu. kan. Siapa sih yang nggak tahu Mbok Nandariska Saputri ya? Rahayu. Rahayu, rahayu. Mbok, apa kabar ini? Sehat, happy, sedang banyak uang. Cemerlang? Karena ide sang Karena ide sang widiwasa. Ini mana? Enjoy? Enjoy. Mantap. Jadi gimana nih Mbok? Apa? Kesibukannya, kegiatannya akhir-akhir ini tuh apa aja sih? Boleh ceritain dong? Halo Hindu Channel lovers. Saya sekarang adalah ASN di Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Saya formasi saya di kerjasama dan kelembagaan. Jadi kalau kita ngomongin pembangunan 4.0 ya, pemerintah itu sebenarnya kan adalah fasilitator, tapi kalau aktor pembangunan itu adalah si rakyat atau publik itu sendiri. Gitu. Jadi siapa mitra pembangunan, aktor pembangunan paling utama di Ditjen Bimas Hindu? Siapa lagi kalau bukan umat? Yang saat ini kan representasinya ada di lembaga. Kalau kita ngomongin siapa majelis kita, ada PHDI. Terus kita punya juga lembaga agama keagamaan. Ada apa? Ada perempuannya, ada WHDI. Mahasiswanya, elitnya ada siapa? Ada KMHDI. KMHDI. Proud. Satyam Eva Jayate. Jaya. Nah, ada Prada yang anak mudanya, ada Prajaniti, ada PSN buat yang pindah-ditanya. Ya, banyak lah ya. Nah itu jadi saya selama ini bekerja bersama dengan lembaga, kita mengkolaborasikan apa-apa yang sebenarnya saat ini umat butuhkan, apa yang ingin umat kerjakan bersama untuk mencapai program dengan pemerintah, kayak gitu. Dan selain itu kan saya juga istri abdi negara gitu ya, jadi gitu ya Say. Jadi harus cukup tangguh ya Bu, karena abdi negara masa istrinya leyeh-leyeh kan nggak mungkin. Asik. Ya, jadi harus ya kita intinya mendampingi suami lah Say gitu kan, karena banyak juga kegiatan sosial yang sebenarnya dilakukan juga mendampingi suami. Baik. Gitu. Mbok Nanda ini kan cukup banyak ya diundang menjadi pembicara ataupun narasumber gitu, dan aku lihat ini concernnya terhadap isu-isu perempuan, remaja, terus juga anak-anak gitu. Boleh ceritain nggak sih Mbok apa yang udah pernah Mbok laluin atau kegiatan-kegiatan yang Mbok tuh dulu aktifnya di bidang apa aja gitu? Oke, jadi selain memang dulu aktif di KMHDI ya, Kesatuan Mahasiswa Hindu, saya kan juga di Ketua Departemen Kajian dan Isu ya. Iya. Jadi memang dulu concernnya di agama, politik kayak gitu. Nah, saya juga ingin hasrat saya di soal yang sebenarnya itu kepentingan besar buat saya, soal isu perempuan dan anak. Banyak banget kan isu soal perempuan dan anak yang hari ini perlu sedang kita marak, ya? kawal bersama gitu. Nah, jadi dari SMA terus kuliah tuh saya udah aktif di PIK, Pusat Informasi Konseling. Jadi saat itu tuh saya diajarin, di training gitu ya, untuk jadi seorang pendidik dan konselor sebaya. Kayak misalnya kamu nih udah remaja kan, kamu pasti lebih nyaman untuk cerita sama temen sebayamu. Benar. Dibanding sama mungkin orang tua Psikolog atau guru misalkan. Oh iya benar. Nah, kalau misalnya kalau kita akses ke psikolog kan mahal gitu ya, kayak gitu-gitu. Makanya kita tuh diajarin, dididik, dilatih untuk jadi konselor sebaya. Nah, di ruang-ruang konseling itulah saya akhirnya menemukan banyak hal gitu ya. Saya menemukan banyak permasalahan yang hari ini kalau kita lihat, kalau concernnya saya di Pusat Formasi Konseling itu di genre gimana caranya kita menciptakan keluarga yang berencana. Keluarga berencana itu kan bukan cuma soal anaknya 2 cukup, enggak gitu, tapi keluarganya sehat, bahagia, sejahtera, anaknya nggak stunting. Nah, untuk bisa melahirkan keluarga yang berencana, kita perlu intervensi ke generasi yang berencana. Jauh sebelum
kamu memilih pasangan. Jadi pas nyari jodoh itu, kamu udah dibekali dulu. Iya. Kamunya harus selesai dulu sama diri kamu udah berpendidikan, kamu udah melewati masa transisi kamu, sehingga ketika kamu berkeluarga, kamu jadi orang yang punya tanggung jawab, kamu ready ngejalanin masa transisi itu. Istilahnya udah punya bekal duluan lah ya, Iya. sebelum ke jenjang ya tadi itu akhirnya Jadinya tangguh. berkeluarga. Jadi saya ya banyak sekali masalah-masalah yang aku temuin itu di ruang konseling gitu. Terus untuk berarti kan konseling ini udah banyak lah ya nanganin permasalahan-permasalahan kenakalan remaja. Asik. Apa aja sih yang paling marak terjadi tuh di apa ya, Kak? Kalau karena kita di genre waktu itu kan kampanyenya memang stop child marriage ya, jadi tidak menikah usia anak. Kalau kita Undang-Undang nomor 174 itu sekarang laki-laki sama perempuan tuh menikah umur 19 tahun, tapi kalau mau menikah harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan gitu kan. Betul. Nah, banyak dispensasi nikah itu terjadi, nih kalau saya lihat kan meningkat banget ya, artinya berarti kan yang di bawah 19 tahun banyak yang nikah, say, gitu kan. Apalagi pandemi ya, Syai. Itu, jadi saya mau ngomong, meningkat drastis itu pas pandemi, teman-teman bisa googling ya, bisa cari. Kalau itu tuh beritanya udah marak banget, emang datanya banyak. Karena rumah tidak lagi jadi rumah, gitu. Orang tua, gini, kita interaksi 100% ada di rumah, orang tua kerja di rumah, kita sekolah di rumah, ya kan. Akhirnya banyak sekali interaksi, banyak pertengkaran, orang tua berantem sama anaknya depannya, apa-apa dimarahin, ini jadi anak-anak merasa nggak nyaman, bahkan kan anak-anak mendapatkan perlakuan abusive, mereka dipukul, dapat tindak kekerasan secara verbal maupun pukulan gitu ya. Akhirnya satu-satunya tempat yang paling dia buat nyaman siapa? Pacarnya. Jadi dia ngerasa, udahlah saya mending nikah aja gitu. Nah, selain itu memang jadinya yang bikin banyak anak-anak mengalami kenakalan karena tadi balik tidak ada kemelekatan emosi yang hangat antara orang tua dengan anaknya, nggak harmonis lah. Bener. Kayak gitu. Itu kenapa kalau jadi ketika saya masuk ke Bima Sindu ya, saya senang banget karena ternyata kita punya program prioritas juga soal keluarga Sukinah. Kalau mau intervensi soal pendidikan ya, pendidikan agama, itu kan membangun SDM bisa dari dua hal ya, pendidikan gurunya ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya, terus juga dia kurikulumnya diperbaiki. Tapi kalau SDM secara lainnya, intervensi paling kuat mana? Keluarga. Muncullah program Keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah. Adik tahu nggak Keluarga Sukinah tuh? Pasti suka denger Sakinah Mawadah gitu. Warohmah. Nah, itu teman muslim ya. Ya, itu teman-teman muslim mah punya pengertiannya. Nah, kalau di Hindu tuh Sukinah Bawantu namanya. Sukinah Bawantu. Jadi kalau aku sih dapat dulu tuh waktu pas nikah kan pedanda doanya gini. Sukinah Bawantu Laksmi Sidisya Dirgayu gitu. Kalau nggak salah ya. Di disclaimer saya bukan tokoh agama gitu. Maksudnya kalau waktu itu saya dijelasin sama pedanda, Sukinah Bawantu itu artinya keluarga yang harmonis, rukun. Jadi diharapkan rumah tangga kita tuh harmonis, rukun. Nah, Laksmi, kita kan tahu ya, saktinya Wisnu, Dewi Kemakmuran, pembawa kesejahteraan, supaya rumah tangga tuh jadi sejahtera gitu. Terus, Sidisya Dirgayusa, artinya dia tuh tangguh, melewati berbagai ujian, maupun cobaan, godaan gitu. Jadi rukun, harmonis, dan tangguh, sejahtera, tangguh. Itu yang sebenarnya mau dicapai. Cuma kan problemnya gini, gimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis dan rukun itu? Itu yang nggak banyak hari ini dijelaskan. Apalagi kalau kita lihat sinetron ya. Bener. Kayaknya rumah tangga gini, orang tuh suka ngasih stigma yang enak-enak tuh cuma di awal, say, rumah tangga itu nanti kamu nggak ini, nanti gini lah, rumah tangga tuh begini. Laki-laki kalau nggak diambil Tuhan, diambil sama pelakor lah kayak gitu. Tau nggak, secara nggak langsung programming kayak gitu tuh bikin orang jadi takut jatuh cinta, takut menikah. Dan mereka tidak punya gambaran yang jernih, yang utuh soal rumah tangga yang bahagia itu ada apa enggak, laki-laki yang baik itu ada apa enggak. Itu deh, itu kenapa akhirnya saya jadi concern sekali untuk
saya bisa melakukan banyak intervensi kalau banyak rumah tangga tuh yang harmonis. Gitu ya. Ayo. Emang Nggak takut mau nikah kan tapi? ada sih waktu itu. Soalnya dari drakor, sinetron dan lain-lain itu kan emang sekarang menggiring kita untuk akhirnya takut kan. Kayak ternyata pernikahan kayak gini ya gitu. Jadi karena emang tadi kan Ya yang sama tadi, ini kita tonton kan yang kayak gitu. iya, gitu. yang tadi kan Anda udah bilang semua itu core-nya dari keluarga, dari rumah. Because some people say home isn't just a place, home is a feeling. Gitu. Gimana kalau misalnya rumahnya aja nggak bener, nggak ngasih kenyamanan, kita nggak mungkin bisa bener ke depannya gitu. Iya. Terus gimana nih Kak, dengan program yang Sukinah Bawantu itu? Oke, kalau sebenarnya gini ya, kalau ngomongin soal konsep kerukunan di Hindu tuh banyak banget. Dari kayak awal, aku tuh dulu mencerna konsep Linggayoni, oh jangan-jangan kalau emang ini Korea tuh emang ada di laki-laki ya, ngomongin soal rumah tangga gitu. Pas tak lihat ya, enggak loh. Linggayoni ya, kalau yoninya tuh lembek, yoninya tuh rapuh, bisa nggak berdiri si lingganya itu dengan baik kan? Jatuh dia pasti. Atau ketika ya si lingganya tuh sama yoni nggak klop, nggak pas gitu. Bisa nggak dia berdiri? Nggak bisa kan? Kan harusnya kan menyatu ya. Nah, jadi tak lihat itu kenapa kayak banyak laki-laki yang sukses, yang berhasil, yang dia kuat, tegar, tinggi gitu ya. Secara karir dia bagus, matang, keluarga sejahtera. Itu karena memang si yoninya matang, kokoh gitu. Karena ada wanita hebat di belakangnya. Nah, gimana menciptakan si perempuan ini jadi happy, kokoh, kuat, ya kan? Satu-satunya adalah dengan membawa kebahagiaan buat dia. Si perempuannya harus ngerasa bahagia, harus happy. Karena memang aku melihat dalam pernikahan, perempuan itu tiang pancangnya keluarga. Dia tuh pembawa sumber energi besar dalam rumah tangga. Dan itu aku lihat, kenapa banyak rumah tangga yang tidak harmonis. Itu kalau kita ngomongin perceraian, hampir 70% itu terjadi karena ketidakharmonisan loh, hasil gugatannya. Itu karena lemahnya dinamika feminin sama maskulin. Feminin dan maskulin. Maksudnya itu gimana Kak? Feminin dan maskulin. Oh, pasti kayak banyak orang tuh kalau ngomong feminin, so girly in appearance karena kan gitu kan. kalau stigmanya sekarang, perception orang tuh tentang feminin dan maskulin itu by appearance. Kalau misalnya lo nggak pakai rok atau gimana gitu. You have a makeup on gitu kan. Iya, makeup on tuh udah feminin. Tapi kalau nggak pakai makeup, aduh Nah, energi feminin itu lebih ke energi. Soal gimana sih perempuan itu membawa kebahagiaan, joyful, dia penuh syukur, dia happy, dia enjoy sama hidupnya, dia aktif panca inderanya, otak kanannya tuh semua aktif gitu. Nah, ini yang saat ini nggak seimbang. Jadi kalau saya bisa lihat ketidakseimbangan, jadi sebenarnya awalnya tuh saya punya komunikasi ya sama senior saya di Duta Genre juga, Kak Kintari namanya, ada Instagramnya Kak Kintari, Kintari Dita gitu. Kita ngomongin soal konsep feminin maskulin yang saat ini tuh banyak banget terdistraksi, terus mispersepsi juga sama pemahaman perempuan dan feminisme modern kayak gitu. Kalau ngomongin contoh aja, sebenarnya feminin maskulin yang seimbang tuh gimana? Ya kalau seimbang tuh rumah tangga harmonis, rukun, damai gitu kan. Tapi ketika tidak seimbang, konsep penciptaan, konsep kreasi, kemakmuran nggak akan terjadi di sana. Contoh ya, feminin adalah energi menerima. Sifat utama feminin itu adalah menerima. Menerima, suka dibantu. Kalau maskulin itu senang memberi, senang membantu. Kondisi terbaik feminin itu ketika dia relax. Itu kenapa perempuan menyukai spa, chill ya, nyalon say, ya kan, maskeran, skincarean. Dan kalau cowok, kondisi relax tuh terbaik, tenang ya. Kalau kondisi laki-laki, maskulin, itu ketika dia bisa solve the problems, dia bisa memikirkan dan memecahkan hal-hal yang sulit. Karena emang fitrahnya begitu. Ketika dia dikasih ruang ya. Laki-laki tuh paling anti dimintain pasrah. Benar. Gak, aku pasti bisa. Kasih aja aku ruang gitu. Nah, ketika maskulin itu gagal diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan hal yang dia sebenarnya bisa, akhirnya muncul ketidakrespekan,
feminin nggak akan bisa respect sama si maskulin, dan maskulin merasa dia tidak berdaya. Di dalam rumah tangga itu memunculkan kehampaan, akhirnya tidak ada kebahagiaan. Rumah tangga nggak ada romansanya, nggak ada gairahnya. Kuncinya juga diapresiasi berarti ya Kak? Nah, itu. Jadi kalau aku lihat memang kemampuan menerima, kemampuan pasrah, dan berikan apresiasi ini yang saat ini tuh kurang banget dipunya sama teman-teman feminin. Nanti kita kayak perlu bahas trauma-trauma yang dialami, kenapa si feminin jadi suka menindas atau jadi overpower, terus maskulin kok jadi lemah gitu. Atau ada maskulin juga kan yang menindas. Itu kenapa Kak? Iya kan? Soalnya di masa ini tuh kerap terjadi, udah banyak contohnya gitu. Kita ngomongin dulu femininnya dulu ya? Iya, dinamika femininnya mungkin. Feminin secara fisik, dia kan punya hormon progesteron sama estrogen. Estrogen dan progesteron. Sebenarnya kita juga punya tuh hormon testosteron, hormonnya laki-laki. Tapi kan kadarnya sedikit ya. Itu kenapa kalau di kita bisa menstruasi, kita bisa menyusui gitu. Nah, hormon estrogen ini banyak yang turun itu karena perempuan pertama soal asupan makanan ya, pestisida, bener Pestisida. ya? Pestisida dong Bu. Pestisida itu makanya kalau kita makan sayur dan buah sebaiknya memang dicuci pakai cuka dulu gitu. Itu terus radiasi itu juga menurunkan. Dari gadget juga ya kan. Bluetooth, makanya kalau kita pakai Bluetooth atau kita pakai smartwatch harus bisa bijaksana ya, jangan sampai Screen time-nya over. Itu menurunkan juga. Terus yang paling parah juga sebenarnya makanan yang high food process, contoh kayak junk food, too much tepung. Jadi makanan yang sebenarnya ini jagung, tapi udah bentuknya jadi tepung gitu, kan udah gak kelihatan bentuknya ya, dia high food process. Itu menyebabkan banyak perempuan jadi infertil atau tidak subur, sel telurnya kecil. Selain itu trauma dan juga programming. Feminin yang dia overpower, dia tumbuh di dalam keluarga yang kemelekatan kepada ibu dan ayahnya tuh kurang, jadi jauh. Dia unseen, unheard perasaannya nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar. Nah, dia terbiasa hidup di dalam keluarga, jadi dia ngelihat ibunya terlalu banyak berkorban, ibunya melakukan banyak hal untuk mendapatkan perhatian bapaknya, sehingga yang dilakukan adalah melakukan banyak hal untuk mendapatkan perhatian, dikerjain semuanya, dibikin capek badannya, tapi dia tetap ngerasa draining, nggak bahagia, kayak frustasi banget nih. Itu yang bikin kayak kok semuanya dibebanin ke perempuan gitu. Nah, hidup dalam trauma yang seperti itu. Terus programming, ya kayak kalau kita lihat feminine extreme ya, feminine fatally. Kalau hari ini perempuan itu harus independen. Namanya Wonder Woman complex. Jadi over independent. Kalau pacaran split bills, nggak mau dibayarin, nggak mau dibukain pintu, nggak mau dibeliin apa-apa. Jangan dikasih sama pacarnya nih, kasih hadiah gitu. Nggak usah. Ih nggak mau, dibalikin lah, apalah gitu kan. Itu pemahaman yang kayak gitu yang akhirnya sebenarnya menggeser fitrahnya perempuan sebagai seorang feminin gitu. Yang sebenarnya fitrahnya adalah menerima gitu. Relax aja. Nah, itu yang ngebikin sebenarnya hari ini feminin jadi sangat turun drastis gitu. Jadi seperti menyimpang ya perannya. Lebih ke jadi nggak tepat, jadi nggak seimbang karena dia jadinya maskulin gitu. Atau perempuan yang over control semua dia pikirin, semuanya dia iniin. Nah, contoh ya kayak ada misalkan perempuan yang jadi bos atau dia jadi pimpinan, ya kan pakai otak kiri gitu ya. Pindahin jamnya ke tangan kiri ketika di kantor, tapi ketika di rumah switch pindahin ke tangan kanan. Nah itu bisa ngaktifin otak kanan kamu. Nah ini kita masuk ke maskulin ya. Jadi kalau di feminin itu dia kan aktif banget sama otak kanan. Dia tuh suka banget interaksi verbal. Kayak kita suka ngobrol ya nggak rumpi, ngobrol produktif. Ngobrol produktif. Iya, saya tahu ibu-ibu semua produktif gitu. Kita nggak gosip, say gitu. Nah, kita aktifnya di tangan kanan. Kita suka verbal, kita suka ngomongin parenting, ngomongin keindahan, dan kita aktif di panca indera. Makanya kita suka berkebun. Kita tuh suka nyium bau masak.
suka masak, panca inderanya aktif, lidah kita tuh perasanya bagus gitu, terus kita suka nyium bau yang bagus, kita suka bunga, keindahan-keindahan itu adalah feminin sejati. Hal itu adalah dasar melakukan kreasi atau penciptaan. Inilah kekuatan yang dimiliki sama sakti di dalam konsep saktinya Hindu, gitu. Nah, maskulin apa? Maskulin kan dia aktifnya di kiri, makanya dia kuat sekali kognisinya. Dia pandai menyelesaikan permasalahan, hal-hal sulit tuh dia suka banget, yang ekstrim, menantang gitu kan. Dan dia tuh suka sekali membantu pasangannya, si istrinya, si femininnya untuk keluar dari masalah. Suka sekali dia itu. Nah, cuma kan akhir-akhir ini banyak maskulin akhirnya tidak lagi jadi maskulin. Benar. Nah, tahu nggak itu kenapa? Iya, apa ya? Apa faktor yang membuat seperti itu, Kak? Ada maskulin yang kok dia cuek banget, dia nggak hangat gitu, atau dia malah justru overpower, dia menindas, malah dia jadi kayak manipulatif, posisi gitu. Atau dia emosional banget, gitu. Karena kalau di laki-laki kan ada testosteron sama androgen. Nah, hormon testosteron ini fungsinya bikin laki-laki tuh ototnya jadi kuat, tulangnya kuat. Itu kenapa kalau di laki-laki kan dia kuat sekali ininya, ototnya ya, Otot badannya kawat, kekar. tulang besi. Kekar. Kalau di kita, karena kita kan banyak estrogennya. Nah, laki-laki yang hormon testosteronnya itu sedikit, jadi lembek, timbunan lemaknya banyak, rambutnya rontok. Karena kalau dia testosteronnya banyak, dia berbulu pasti. Iya, dia kan pasti kayak lebat. perempuan yang dia sangat maskulin, dia kumisan. Oh iya. Itu sebenarnya ciri, itu kayak salah satunya PCOS, karena sebenarnya dia hormon estrogennya kan rendah gitu kan. Nah, kenapa? Hampir sama kayak ini sebenarnya estrogen sebenarnya, kandungan banyak kena radiasi, paparan radiasi. Terus 50 tahun terakhir itu banyak sekali pencemaran di udara, di air, maupun di makanan yang setiap hari kita santap, dan penggunaan wadah plastik. Jadi buat teman-teman yang laki-laki, kurang-kurangin makan di wadah plastik atau makan pakai sendok plastik apa gitu. Pakai aluminium, daun. Pisang. pakai piring yang kaca. Oh iya. Terus kalau masak juga sebenarnya hindari panci anti lengket karena itu gila banget, itu Berarti bisa nurunin faktornya testosteron. tuh jauh banget dari makanan, udara dan lain-lain. Itu secara fisik. Itu kita ngomongnya testosteron ya. Oke. Nah, lagi saya mau bahas tetap Emotional. ada trauma sama programming. Laki-laki yang tidak pernah diberikan kesempatan, ruang untuk berpikir, ruang untuk menemukan dia menyelesaikan masalahnya, menemukan kesulitan, gitu ya. Laki-laki yang setiap dari kecil tuh disuapin, dari kecil dididik untuk jangan, laki-laki nggak boleh nyapu, laki-laki nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, nanti kamu hitam, nanti kamu ini, jangan nanti nakal gitu. Anak laki-laki nggak dididik untuk bisa survive, bisa berdaya. Akhirnya ketika dia besar, dia tumbuh jadi maskulin yang sangat lemah itu, lembek dia. Seperti kehilangan perannya ya. Iya. Nah, itu salah satu. Terus kedua juga trauma ya. Dia tumbuh di keluarga yang ngelihat kalau mungkin bapaknya yang overfunctioning atau bapaknya menindas ibunya, melihat kayak tadi balik ya, ibunya dia melihat ibunya melakukan segala hal supaya dilihat, didengar gitu ya. Dia tumbuh jadi pria yang seperti itu. Yang kenapa makanya dalam dinamika feminin maskulin itu programming itu harus dulu diselesaikan. Trauma dan luka batin itu harus diselesaikan. Itu sendiri. Iya, supaya contoh dari luka batin itu biasanya apa, Kak Nanda? Contohnya biasanya yang terjadi dalam keluarga itu biasanya. Tadi kan disebutkan dua hal itu. Iya, trauma ya. Trauma misalkan dia dapat perlakuan. Coba kalau perempuan dia dibentak contohnya sama bapaknya atau ibunya. Atau anak laki-laki yang dikasarin habis-habisan sama ibunya. Itu juga kerap kali terjadi dan membuat dia jadi nggak bisa melihat figur feminin maskulin yang jernih. Seutuhnya. Iya, di mana dia belajar feminin maskulin pertama kali? Dari keluarga, dari orang tuanya. Dan saat ini kita juga sadar orang tua kita hidup dalam keterbatasan yang kita juga nggak punya akses kayak sekarang. Kita punya akses nih buat belajar internet. Iya, kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat laki-laki nggak
nggak sepenuhnya jadi maskulin yang lembek gitu, atau maskulin yang menindas justru bahkan. Dan tahu maskulin yang lemah adalah maskulin yang berselingkuh, maskulin yang memperkosa, melakukan tindak kekerasan. Karena maskulin sejati itu kognisinya tuh jalan. Dia kemampuan berpikirnya tuh tajam. Dan dia punya cara pengendalian diri yang paling hebat. Itu kenapa para resi itu banyakan laki-laki. Terus dulu ya kalau secara historis yang digoda siapa? Perempuan kan. Karena laki-laki emang sebenarnya punya pengendalian diri yang kuat. Jadi kita lihat kalau misalkan dia memang pengendalian diri yang nggak bagus, berarti dia memang bukan maskulinnya yang sejati. Lemah. Karena cinta yang sejati, maskulin sejati itu sangat faithful, setia. Gitu. Yang dia selalu berpikir panjang. Terus saya juga mau komentari, kalau mungkin bisa, kadang orang debatnya ini beda ya. Kalau kita jadi feminin, jadi patriarki dong. Gitu. Nah, kalau saya ngeliat patriarki itu soal relasi kuasa ya, itu karena tadi sebenarnya gara-gara maskulin yang menindas gitu ya. Dan itu terjadi kalau kita saling control. Feminin sama maskulin yang saat ini kita bahas, itu sebenarnya sejalan sama konsep feminin maskulinnya Hindu. Kita setara. Itu kita punya potensi dan keunikan yang masing-masing. Kita punya peran yang masing-masing. Kayak gitu. Jadi gini, maksud saya ketika ini jadi harmoni gitu ya. Kalau kita di patriarki itu tuh nggak ada kesempatan bagi feminin memberikan ekspresi. Nah ini sebenarnya cara menciptakan harmoni nanti apa komunikasi yang harusnya kita sampaikan kepada pasangan. Kalau dalam konsep patriarki, feminin nggak bisa dikasih kebebasan untuk mengeksplorasi, untuk berekspresi, menyampaikan apa yang dia rasakan, kayak gitu. Itu yang tidak terjadi di patriarki. Makanya teman-teman harus bisa memahami ini beda, kayak gitu. Ini soal energi. Dan kalau dibilang kalau perempuan kayak gitu, apa-apa kita harus nerima, apa-apa menerima. Teman tahu kemampuan, kenapa perempuan dititipkan bayi ya? Karena cuma perempuan yang bisa punya kualitas menerima dan pasrah. Menerima dan pasrah itu tuh kualitas tertingginya si perempuan. Karena hanya perempuan yang bisa menerima bayinya utuh tanpa syarat. Cintanya tuh utuh gitu. Kemampuan menerimanya itu yang jadi utama. Kenapa peradaban dititipkan di rahim ya, bukan di laki-laki. Gitu. Nah, kemampuan ini. Jadi, dan accepting, menerima, memberikan apresiasi, pasrah, itu butuh support hormon estrogen juga. Makanya kita kalau estrogen sama progesteronnya lagi bagus itu kan ketika memang menstruasi, terus kita hamil, dan untuk merangsang ibu menyusui itu kan butuh karena si estrogen ini merangsang prolaktin sama kolagen, ya kan? Itu hormon untuk oksitosin tuh hormon cinta untuk mengalirkan air susu, dan kolagen dan serotonin itu yang bikin rambut sama wajah jadi glowing. Itu kenapa pernikahan yang harmoni itu istrinya awet muda dan suaminya tuh kuncinya sejahtera banget. Si perempuannya happy. Tadi saya balik jadinya. Perempuan diberikan kondisi yang rileks, yang tenang, dan laki-laki diberikan kesempatan untuk bisa solving the problems, bisa menyelesaikan permasalahannya, gitu. Tapi gimana Kak, kalau misalnya ada situasi di mana ya perilaku atau sikap dari manusia kan kita nggak bisa pungkiri ya, ada aja mungkin kesalahan-kesalahannya. Dan gimana sih untuk menjadi aku feminin sejati menyikapi kalau misalnya ada kayak istilahnya nih pacarku telat jemput, kan kesel ya. Cuma gimana sih nih kita masuk ya feminin yang sejati. Ini kunci pamukasnya terakhir nih di teman-teman harus mulai belajar untuk komunikasi dengan bahasa rasa. Jadi apa itu? Sebenarnya memulai komunikasi itu bisa dimulai dari si perempuan, karena kita kan verbal banget nih, gitu kan. Jadi dimulai dari pakai bahasa rasa. Logisnya dikesampingkan dulu. Contoh tadi case-nya kamu terlambat ya? Enggak, aku telat dijemput. Iya, kan marah kesel kan, ya. Kesel kan. Bahasa logis akan bicara kayak gini. Kamu ya, telat ya. Kamu nggak punya apa gym maps kamu?
Kamu nggak tahu ya? Kenapa sih lama banget? Iya. Kenapa sih nggak tahu kamu? aku capek nih nunggu gitu. Kamu kok kayak gini? Kenapa sih? Kenapa sih kamu nggak mikir? Jatuhnya blaming. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau pakai bahasa rasa, posisinya harus lean back, jadi pasrah, kita bersandar, tunjukkan kondisi kalau kita emang kayak, tunjukkan aja lemahnya gitu. Show emotion kita. Iya, ini gesture ya. Terus kayak, sayang, aku tuh khawatir, aku sedih banget. Dari tadi tuh aku nungguin, kamu tuh di jalan kenapa-napa apa nggak ada kabar, kok telat, tapi kok nggak ngabarin. Aku sedih banget, aku khawatir banget. Selesai. Berarti Beda nggak rasanya? iya sih, maksudnya Atau ketika misalkan suami ngomongnya tinggi banget gitu kasar. Kamu kok ngomong kayak gitu sih, kasar banget, kamu nggak ngaca apa ngomong kayak gitu ke aku gitu. Contoh, itu bahasa logika. Iya. Tapi bahasa rasa apa? Sayang, aku sedih banget kamu ngomong kayak gitu. Aku nggak nyaman kamu ngomong pakai bahasa tinggi kayak gitu. Aku sedih banget, aku nggak suka. Oke. Berarti sebenarnya sama aja kayak apa ya? Kita ngasih tahu show our emotion gitu. Kasih tahu kita marah, kita sedih, tapi in a good way gitu ya. Ya, feminin terbaik. Nggak yang blaming. Kondisi feminin terbaik adalah ketika dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Nah, dengan bahasa rasa. Oke. Jadi itu memang si feminin, dan maskulin itu memang senang banget akhirnya kalau dia bisa tahu, oh kamu tuh sedih ya, oh kamu ini ya. Kan emang coba kalau ditanya, berapa banyak laki-laki yang kesel kalau Dimarahin balik. istrinya suka kadang, kamu nggak peka, aku salah apa. Ya kan lu nggak ngomong. Maskulin tuh butuh dikasih tahu, Oke. butuh disampaikan perasaannya. Itu sumber kebahagiaan tertinggi buat si perempuan sebenarnya. Dan saya udah praktekkan ini di beberapa ruang konseling sebenarnya. Oke. Jadi ini juga sebenarnya salah satu penemuannya Kak Kintari juga, di mana akhirnya dia mulai menemukan ya dinamika feminin maskulin ini gak seimbang, dan kita perlu perbaiki supaya banyak rumah tangga yang akhirnya harmonis. Dia menemukan bahasa cintanya. Dan kayak saya, karena saya dulu sangat maskulin, saya nggak, kadang kayak pacaran tuh saya split bill, saya nggak mau dibayarin, contohnya kayak gitu. Saya nggak mau dibukain pintu, saya nggak ini. Tapi ketika akhirnya menikah, suami saya bukain pintu, suami saya ngasih bunga, bukan berarti saya nggak mampu buat buka pintu sendiri, enggak, tapi saya menerima cinta yang diberikan sama suami saya. Dan dibanding sama kayak, Sancita, aku kasih bunga ya, terus kamu kayak, apaan nih, kamu bikin salah ya? Kamu lagi pengen apa? Ada bikin salah apa? Tapi diganti dengan memberikan apresiasi. Sayang, kamu sweet banget, ya ampun. Ih, kok bisa sih kepikiran ngasih, ya ampun, makasih ya. Appreciate Iya. ya. Saya pernah melakukan itu, dan besoknya suami saya ngasih lagi dengan kasih uang gitu kan. Oke. Dan kayak sekarang walaupun saya pegang gaji dia, saya kalau mau ke salon ini, dia tetap masih ngasih duit. Karena ternyata dia bilang dia happy sekali ketika bisa bikin istrinya happy, dan dengan terus-terusan dia ngasih rezeki ke istrinya, kan otomatis rezeki dia jadi bertambah. Itu kenapa feminin dan maskulin yang harmoni itu akan menciptakan kesejahteraan Betul. dan kerukunan yang luar biasa di dalam rumah tangga. Gitu. Baik. Waduh, pemirsa Hindu Channel, obrolan kali ini sangat mengesankan. Bukan hanya obrolan, tapi kita juga dapat ilmu yang sangat banyak ya, karena definisi tentang feminin dan maskulin itu bener-bener yang sejatinya aku baru tahu nih dari Kananda Rizka. Karena kan biasanya kita tahu persepsi feminin dan maskulin tuh by appearance aja kayak. Kadang kita feminin- ke-distract sama film, Iya, lagu, dari film, atau apalagi- drama-drama yang tadi mempertontonkan kalau semua rumah tangga itu gak baik. Iya. Rumah tangga tuh ini. Apalagi campaign sekarang feminis. Iya. Aku nggak kontra juga, cuma maksudnya agak misperception lah. gitu. Sebenarnya aku lewat perbincangan kita hari ini, aku cuma mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa pernikahan yang harmonis, pernikahan yang damai, yang penuh romansa, yang happy, yang bahagia, yang kita tuh seneng sama ketika kita pulang ke rumah, itu ada. Itu bisa diupayakan gitu. Dan itu bisa terjadi. Masih banyak cara untuk kita memperbaiki hubungan kita, memberikan romansa itu. Jadi jangan takut untuk jatuh cinta, jangan takut untuk menyampaikan apa yang kita rasain sama suami kita. Startingnya dari kita dulu. Iya.
from the home. Dan kurang-kurangin nonton drama yang tentang perselingkuhan, nggak usah. Itu bikin rusak rumah tangga emang. Sekali-sekali nggak apa-apa sih. Nggak usah. Nggak usah. Betul. Nggak usah, mending tuh nonton masak-masakan. Mending nonton Hindu Channel. Betul sekali. Kan banyak ilmu kayak gini, jadi ternyata kayak gini. Gue nggak seharusnya kayak gitu, ya nggak? Iya. Ya aku juga masih belajar. Iya sih. Ya. Semoga terinspirasi lah gitu ya. Iya, semoga dengan adanya Kananda Rizka hari ini dan membagi ilmu ke kita, Mas, banyaklah rumah tangga yang bisa lebih harmonis lagi dengan menjalankan feminin dan maskulin yang seimbang, seutuhnya, seimbang sesuai dengan fitrahnya Tuhan. Iya. Harmonis yang sukinah bawantu sudisce. Laksmi sudisce dirgayu. Ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, terima kasih pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Om Santi 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 Om. Bye. Thank you. Tas dulu.